فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah mengambil hadis yang ke-27 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu terkait kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan safar, dan insyaallah akan kita baca pada hadis berikutnya bahwasanya safar tersebut adalah pada peristiwa perang Tabuk. Nah, daripada lafaz hadis Abi Hurairah ini terdapat faedah penting, yaitu dipersyaratkannya yakin, tidak ada keraguan sedikit pun ketika seorang mempersaksikan dua kalimat syahadah. Sebagaimana dalam akhir hadis di mana Nabi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Menunjukkan mereka mesti masuk ke dalam surga. Walaupun bagi ashabul kabair, mereka-mereka yang membawa tauhid, tapi ketika hidup di dunia terjatuh dalam dosa-dosa besar, maka perkaranya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diistilahkan oleh Ahlussunnati wal Jamaah bahwasanya perkara pelaku dosa besar tahtal masyiah, di bawah masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah kehendaki untuk diampuni, maka dia akan diampuni tanpa dihisab, tanpa diazab. Tapi jika Allah ingin menghukumnya, maka akan dihukum terlebih dahulu, kemudian baru dikeluarkan dari neraka dan tempat kembalinya adalah surga. Baik, sebelum kita lanjutkan, man hafizal hadits falyaqra. Taib, barakallahu fiikum.
Pada pertemuan yang lalu kita mengambil faidah terkait rijal, yaitu athbatun nas fi thawri kitabatan, yang paling kokoh kitabnya dari Imam Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Siapa itu? Ukasha Ubaidullah al-Ashja'i. Naam, di antara murid terkemuka Imam Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala yang menonjol dari sisi periwayatan kitab, paling kuat. Naam. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-29, ke-28. Hadis ke-28 yang kisahnya hampir sama, ikhwan. Ada sedikit perbedaan dan sedikit penjelas dalam riwayat ini. Kita baca sambil muraja'ah fawaid sebagian yang telah kita ambil. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddatsana Sahl bin Utsman al-Kindi thiqatun hafidh. Hanya saja beliau terkadang memiliki riwayat-riwayat yang gharib. Wa Abu Quraib Muhammad ibn al-Ala al-Hamdani al-Kufi juga thiqatun hafidh. Jami'an, ya semuanya meriwayatkan an Abi Muawiyah, an Abi Muawiyah ad-Darir yang dulu telah kita lewati. Naam, salah seorang perawi yang paling kokoh meriwayatkan dari siapa? Abu Muawiyah ad-Darir, Muhammad ibn Khazim. Indak Hudzaifah. Taib. Naam, athbatun nasi fil A'mash, yaitu yang paling kokoh meriwayatkan dari A'mash, paling kuat hafalannya terhadap hadis-hadis A'mash. Dan A'mash Sulaiman ibn Mihran. Nah, beliau juga memiliki kekurangan dalam penglihatan sehingga dinamakan A'mash. Thiqatun hafidh, hanya saja ada sedikit kekurangan, yaitu karena dinisbahkan kepada beliau tadlis. Naam, terkadang melakukan tadlis. An Abi Muawiyah qala Abu Quraib haddatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash. Ini menunjukkan bagaimana Imam Muslim rahimahullahu taala sangat detail dalam periwayatan. Ketika gurunya Abu Quraib berbeda dalam periwayatan dengan haddatsana, maka beliau sendirikan. Qala Abu Quraib haddatsana Abu Muawiyah 'anil A'mash, dari A'mash yaitu Sulaiman bin Mihran. An Abi Saleh an Abi Hurairah, ini telah kita lewati. Abu Saleh an Abi Hurairah, dan insyaallah akan sering kita lewati pada hadis-hadis Abi Hurairah. Kenapa? Karena memang Abu Saleh ikhwan Dzakwan As-Samman adalah apa? Aktsaru ashabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu riwayatan an, yaitu di antara murid-murid Abi Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau. Siapa itu? Siapa itu Ibrahim? Abu Saleh.
namanya Zakwan As-Samman. Digelari juga dengan Az-Zayyad. An Abi Hurairah atau an Abi Sa'id syakkal A'mash. Dari Abi Hurairah atau dari Abi Sa'id Al-Khudri. Di sini Imam A'mash ragu-ragu siapa di antara kedua sahabi tersebut. Dan perlu kita ketahui bahwasannya hadis ini termasuk di antara deretan hadis yang diintiqad oleh Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala. Di antara sebabnya ini karena ada keraguan-raguan dalam periwayatan. Cuman intiqad tersebut tidak diterima oleh para a'immah. Hadis ikhwani fillah tetap dalam kekokohannya, yaitu hadis yang sahih. Kenapa? Karena keraguan-raguan di sini tidaklah bermadarat. Sebab yang diragukan adalah seorang sahabi dan sahabi. Nah, kalau toh hendak mengetahui siapa di antara dua sahabat ini yang betul-betul meriwayatkan, tetap tidak keluar dari apa? Deretan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara yang telah kita ketahui bersama berkaitan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kullu sahabah udul. Semua sahabat itu adil. Semua sahabat itu diterima riwayatnya. Sehingga tidak masalah walaupun tidak tahu siapa namanya. Kalau itu diketahui adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadisnya diterima. Oleh karena itulah terkadang kita dapati dalam hadis an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat, mubham. Tapi mubhamnya sahabi tidak bermadarat dalam riwayat. Berbeda kalau selain sahabi. Misalnya an rajulin minat tabi'i, ini tidak bisa kita terima sampai tahu siapa tabi'i itu, apalagi di bawah mereka tingkatannya. Nah, beliau mengatakan, lamma kana ghazwatu Tabuk asaban nasa majah. Tatkala terjadi peperangan Tabuk, di sini berarti kana naqisah au tammah. Indak ya Fadil. Ketika kita mendapati jumlah seperti ini, lamma kana ghazwatu Tabuk, di sini karena naqisah atau tamah. Taib, ahsanta. Karena di sini apa? Tam. Naam. Yang dibutuhkan adalah fa'il saja. Sedangkan tabuka dia mudhafun ilaih dari ghazwah. Nah, ketika terjadi perang Tabuk, asaban nasa majah, kelaparan yang sangat menimpa manusia saat itu. Nah, perbekalan yang habis, perjalanan yang panjang, kawan, untuk apa? Menuju Tabuk. Dan perang Tabuk ini terjadi pada tahun yang ke-9 Hijriah, yang merupakan akhir perang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut terjun padanya. Nah, ini diingat-ingat. Kalau ditanya Abdullah As-Samin atau As-Samman, perang apa yang terakhir kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta? Perang Tabuk. Kapan terjadinya, Raihan? Tahun keberapa perang Tabuk? Tahun ke-9 Hijriah. Naam. Dan Tabuk, ikhwani fillah, ada di ujung negeri Syam. Nah, dari arah kiblah.
Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke sana memimpin pasukan kaum muslimin sebagai bentuk penunaian perintah Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haq, yaitu untuk memerangi orang-orang kafir yang tidak mau beriman dan tidak sempat terjadi peperangan. Kenapa? Karena penduduknya meminta damai, sehingga mereka memilih untuk membayar jizyah, sehingga kaum muslimin mendapatkan kemenangan tanpa harus berperang. Nah, tapi tetap dikatakan ghazwah. Dan ini menunjukkan kemuliaan yang sangat terhadap pasukan kaum muslimin, ikhwan. Dan termasuk di antara kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam, di mana beliau mengatakan, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli, aku diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Nah, wa nusirtu birru'bi masirata syahr, aku diberi pertolongan dengan dimunculkannya rasa takut pada musuh. Nah, walaupun masih berjarak antara pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan musuh tersebut 1 bulan perjalanan. 1 bulan perjalanan, akhwan, mendengar kaum muslimin bergerak menuju mereka sudah ketakutan. Haibah yang luar biasa, kewibawaan yang luar biasa. Nah, ini tatkala kaum mereka betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Nah, Allah yang akan menurunkan rasa takut di hati-hati musuh-musuhnya. Dan tercabutnya rasa takut itu, ikhwan, dari hati-hati orang kafir pada masa ini, ya sebabnya bukan karena mereka menjadi pemberani, bukan, tapi sebabnya adalah dari kaum muslimin itu sendiri. Nah, dari kita-kita ini, karena banyaknya kaum muslimin yang jauh dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tercabut mahabbah, tercabut rasa takut dari dada-dada orang-orang kafir. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kembalikan kemuliaan tersebut kepada kaum muslimin. Dan di antara langkahnya adalah dengan mempelajari agama Allah. Duduknya ahli sunnah di masjid-masjid mereka, akhwan, di antara sebab dari sebab-sebab pokok. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan bentuk kembali kepada agama Allah ya dengan mempelajarinya pertama kali. Bagaimana mau kembali kepada agama kalau enggak belajar? Nah, ketika perjalanan menuju Tabuk ini, manusia tertimpa maja'ah, yaitu kelaparan yang sangat. Qalu ya Rasulullah, law adzinta lana fanaharna nawadhihana faakalna waddahanna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if'alu. Maka sebagian para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya Anda memberikan izin kepada kami untuk kami menahar unta-unta kami. Nawadhih, ikhwan, yaitu pada asalnya adalah unta-unta yang biasa digunakan untuk mengairi.
bentuk jamak dari nadih. Nah, di sini sebagian sahabat meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa menyembelih unta-untanya untuk makan. Ini juga menunjukkan adabnya para sahabat. Walaupun unta itu milik mereka masing-masing, tapi karena saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah panglima perang. Nah, dan unta merupakan salah satu kendaraan pokok dalam safar untuk jihad tersebut, harus minta izin kepada pemimpin. Fanaharna nawadhihana faakalna waddahanna. Sehingga kami menyembelih unta-unta kami, kemudian kami makan dan kami meminyaki tubuh-tubuh kami dengan lemak dari sisa atau dari lemak dari daging tersebut. Karena perjalanan jauh padang pasir, ikhwan, ya tentunya kulit kering, butuh diminyaki. Jadi mereka mengusulkan demikian. Baik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam if'alu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkan mereka, lakukanlah. Diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang saat itu kelaparan. Walaupun ada doror dengan dengan disembelihnya unta-unta atau sebagian unta, ada doror dalam artian akan berkurang kendaraan, padahal perjalanan butuh kendaraan. Cuman hal ini ditempuh demi menghilangkan kemandaratan yang lebih besar, sehingga izin Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akhwani fillah merupakan salah satu bentuk dari dari kaidah irtikabu akhaffi dhararain. Irtikabu akhaffi dhararain, yaitu ditempuhnya dharar yang paling ringan dari dua kemudaratan yang ada. Qala faja'a Umar faqala ya Rasulullah in fa'alta qalla adh-dhahru walakin id'uhum bifadli azwadihim thumma Allah lahum alaina bil barakah la'alla Allah an yaj'ala fi dhalik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am. Qala fada'a binita'in fabasatah thumma da'a bifadli azwadihim. Kemudian datanglah Umar. Umar ketika mendengar izin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau punya usul lain. Beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, apabila Anda melakukan hal tersebut, di sini in fa'alta, padahal yang akan menyembelih apakah Nabi langsung? Yang menyembelih Nabi langsung atau siapa? Syabib? Tentunya bukan. Para sahabat yang meminta izin untuk menyembelih, tapi karena izin itu dari pemimpin tertinggi, dinisbahkan fi'il kepada beliau. Jika Anda melakukan itu, maka tentunya akan semakin sedikit tunggangan. Al-dhahru, al-dhahru maksudnya tunggangan. Kenapa? Karena hewan-hewan tunggangan itu kan manusia menaiki di atas punggungnya, sehingga dinamakan al-dhahr. Dan ini dharar dalam perjuangan, dharar dalam peperangan. Walakinatuhum bifadli azwadihim thumma Allah lahum 'alaiha bil barakah. Akan tapi wahai Rasulullah,
panggillah mereka untuk mengumpulkan sisa-sisa perbekalan mereka. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka atas sisa-sisa yang telah terkumpul tersebut dengan keberkahan. La'allallaha ayyaj'ala fi dzalik, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan pada sisa-sisa perbekalan itu. Dan ini usul musaddad, usul yang sangat bagus. Sebagaimana telah kita lewati kemarin, akhwan. Nah, yang menunjukkan cemerlangnya pemikiran Umar dan pertimbangan beliau. Naam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya. Nah, di sini juga tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menerima usulan dari orang yang kedudukannya di bawah beliau. Nah, apalagi ketika usulan tersebut disampaikan dengan cara yang bagus. Nah, dan memang usulannya jauh lebih baik daripada apa yang para sahabat lain meminta izin untuk melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab iya. Qala fada'a bi nita'in fabasatah, thumma da'a bi fadli azwadihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memanggil untuk apa? Digelar nita'. Nita' ikhwani fillah yaitu suatu yang terbuat dari kulit taplak, semacam taplak. Tahu taplak? Apa taplak bahasa Padangnya? Tahu taplak? Hah? Ya, taplak. Yusuf paham taplak? Hah? Baik. Nah, apa bahasa Indonesia yang ini? EZD-nya taplak kayaknya, coba. Taib, semacam taplak tapi dari apa? Dari kulit, digelar fabasato. Kemudian Nabi SAW memanggil untuk para sahabat mengumpulkan sisa-sisa perbekalan. Kalau sudah kehabisan bekal, yang sisa-sisa pokoknya kumpulkan semua. Na'am, qala faja'ala ar-rajulu yaji'u bi kaffi dhurah, qala wa yaji'ul akhar bi kaffi tamrin, qala wa yaji'ul akhar bi kisrah. Maka seorang laki-laki datang dengan membawa segenggam dzurah, jagung. Kemudian yang lainnya datang dengan membawa segenggam tamar, kurma. Yang lain lagi datang dengan membawa kisrah, yaitu apa? Lempengan dari khubz, potongan tidak lengkap, yaitu potong-potongan roti. Sampai terkumpul hatta ijtama'a 'alal nit'i min dzalika syai'un yasir, sampai terkumpul di atas taplak tadi sesuatu yang sedikit dari makanan, namanya sisa-sisa, dikumpulkan sedikit. Dan jelas kalau pikiran matematis, rasionalis, ini tidak cukup untuk makan semua pasukan. Cuma sisa-sisa makanan, pasukannya banyak. Qala fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi bil barakah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan atas sisa-sisa makanan yang sedikit tersebut dengan keberkahan. Nah, ini akhwan. Disinilah yang membedakan antara mukmin dengan kafir. Antara orang yang betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang tidak memiliki ketawakalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan
pada makanan yang kecil tersebut untuk diberkahi. Tsumma qala khudhu fi aw'iyatikum, kemudian Nabi mengatakan ambil makanan ini, nah masukkan ke wadah-wadah kalian. Qala fa akhadhu fi aw'iyatihim hatta ma taraku fil askari wi'aan illa mala'uh. Maka mereka pun mengambil makanan tersebut, dimasukkan ke wadah-wadah mereka sampai tidak ada seorang pun ya dari para pasukan itu, tidak ada yang membiarkan satu wadah pun kecuali mereka telah memenuhinya. Jadi pokoknya semua wadah dipenuhi. Taib. Dan sudah dipenuhi, makan. Qala fa'akalu hatta syabi'u. Yang di situ yang sudah wadah penuh sekarang tinggal memenuhi perutnya masing-masing. Mereka makan sampai kenyang semuanya. Wa fadalat fadlah, masih tersisa. Wa fadalat fadlah, masih tersisa. Sisa makanan yang ada di situ. Ini menunjukkan akhwani fillah salah satu mukjizat, salah satu bukti dari bukti kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana makanan sisa-sisa yang sangat sedikit tapi dengan didoakan keberkahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mampu atau Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Karena makna barakah adalah thubutul khair al-ilahi fi syai', tetapnya kebaikan ilahiyah, adanya kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala pada suatu perkara. Kalau sesuatu sudah diberi kebaikan ilahiyah, diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya, maka mesti akan memberikan kemanfaatan yang banyak. Maka itu yang banyak-banyak kita minta, ikhwani fillah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala rizki, waktu, ilmu, semua yang Allah berikan kepada kita, kita minta untuk diberkahi. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada cucu beliau Al Hasan Ibnu Ali radhiyallahu anhu, wa barik lana fima a'tait, dan berkailah untuk kami pada semua apa-apa yang Kau berikan kepada kami. Ini penting, kawan. Termasuk juga anak keturunan minta diberkahi sehingga padanya kebaikan. Wa fadalat fadlah, masih tersisa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika itu, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fayuhjaba 'anil jannah. Beliau di sini juga membimbingkan sisi tauhid, bahwasanya semua ini hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memberikannya. Bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam penyihir, bukan karena beliau seorang yang sakti, bukan. Tapi semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan beliau hanyalah utusannya. Maka beliau tegaskan di akhir hadis untuk mengingatkan para sahabat tentang nikmat yang agung ini, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. La yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin, tidaklah bertemu dengan Allah dengan membawa kedua persaksian itu seorang hamba pun dalam keadaan dia tidak ragu sedikit pun tentang kandungan dua kalimat syahadat tadi, fayuhjaba 'anil jannah, kemudian dia tertahan dari surga. Dalam artian apa? Seorang yang membawa persaksian ini tanpa ada keraguan padanya, maka mesti dia akan masuk ke dalam surga. Tidak mempersaksikan dua perkara ini tanpa ada keraguan padanya, kecuali dia akan
dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ditegaskan pada lafaz sebelumnya, ghairu syakkin fihima illa dakhalal jannah. Maksudnya sama, maknanya sama, bahwasanya mereka-mereka yang betul-betul yakin tentang syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka mereka dijanjikan dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini akhwani fillah juga merupakan hadis penguat bahwasanya di antara syarat la ilaha illallah untuk bisa bermanfaat, seorang harus yakin, tidak boleh ada keraguan padanya. Dan fawaid dari hadis ini telah kita ambil tadi sambil kita mensyarah lafadznya. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillah.